Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ibadika as-salihin. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia, yaitu tempat yang dinisbatkan kepada Allah, Baitun min buyutillah, salah satu daripada rumahnya Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam wahyunya kepada salah satu nabi, inna buyuti fi ardi al-masajidah, al-masajidu, inna buyuti, sesungguhnya rumah-rumahku di bumiku, yaitu adalah al-masajid, masjid. Dan orang yang duduk di masjid mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala jenis dan macamnya, sholatkah, berdoahkah, membaca Al-Quran atau ilmu, itu termasuk orang yang memakmurkan masjid. Dan orang yang memakmurkan masjid itu dinyatakan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Masuk maling? Tidak mungkin. Biduan? Ya tidak mungkin. Yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman, orang yang senang sholat, orang yang senang membaca Al-Quran, orang-orang yang senang ilmu dan yang lain sebagainya, beriman kepada Allah, beriman dengan hari kiamat, orang-orang yang menjalankan sholat, orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Alhamdulillah, semoga dengan dikumpulkannya kita di malam yang penuh barakah ini di tempat yang mulia, Allah muliakan hidup kita di dunia, Allah muliakan hidup kita di barzakh, dan Allah muliakan hidup kita di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Di dalam acara yang istimewa, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu salawat dari kita untuk Nabi Muhammad memberikan 10 kebaikan, menghapus darinya 10 keburukan, dan diangkat dengannya 10 derajat. Berapa salawat yang sudah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Juga mengenang seorang guru yang mengajarkan kepada kita ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya,
dan semoga ilmu beliau yang telah diajarkan kepada murid-muridnya bermanfaat untuk umat-umat regenerasi kedepannya, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua pembahasan. Yang pertama berhubungan dengan manusia hidupnya di atas dunia dan kelak ketika meninggal. Ada enggak di antara kita ini yang yakin pas hidup selama-lamanya? Jadi dekapen ini roti ini sisir dipangan lumayan loh kayak ganjel ya. Kira-kira ada enggak yang yakin hidupnya selama-lamanya? Kenapa enggak ada yang yakin? Bu, yakin apa mboten Bu? Film kabeh. Kalau misalnya kita yakin, berarti lebih hebat dari Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah yakin hidup, bahkan pagi ke sore nggak yakin Rasulullah. Kejauhan, pagi ke sore itu kejauhan untuk Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu kalau minum air masih di mulutnya, tidak yakin air itu masuk masih hidup. Kalau makan belum yakin hidup, ini sudah nelen, belum yakin hidup langsung. Karena itu sering kita dengar cerita Nabi kalau batal wudhu langsung apa? Nabi lek batal wudhu langsung apa? Tayamum. Padahal ada air. Lah tayamum itu intinya pengganti air. Nah, berarti kalau nggak ada air tayamum. Lah ada air Nabi tayamum. Ini kalau ilmu fikih nggak sah tayamumnya. Tapi dilakukan oleh Nabi, ditegur oleh sahabat, ya Rasulullah, air dekat dari Anda. Lah Nabi mengajarkan kepada mereka. Bukan berarti Nabi mengajarkan kepada mereka tentang ilmunya, masa Nabi tidak ngerti. Sahabat tahu ilmunya dari siapa? Dari Nabi, dari Rasulullah. Tapi Nabi mengajarkan sesuatu yang lain dari perbuatannya tadi itu. Apa? Mengingatkan mereka agar tidak melupakan kematian. Jawabannya Rasulullah, aku takut belum sampai ke tempat wudhu mati, dan aku nggak mau meninggal dalam keadaan tidak memiliki wudhu. Berapa jarak dari tempat Nabi ke tempat wudhu? Nggak jauh. Nabi nggak yakin hidup sampai tempat wudhu. Lah karena itu ini peringatan dari Nabi untuk kita. Nabi orang yang mulia, yang paling dicintai oleh Allah, mati dan kematiannya pasti husnul khatimah, tapi masih mempersiapkan demi kematiannya. Nah sekarang orang-orang yang hidup dulu, guru-guru kita, teman-teman kita, atau kerabat kita, tinggal apa? Apa yang mereka tinggalkan? Hanya tinggal cerita. Hanya tinggal cerita. Lah kalau tinggal cerita, kira-kira kalau produser produksi film, dia meninggalkan cerita, kesan yang membuat penonton tadi itu puas, atau meninggalkan kesan penonton itu kecewa? Puas. Nggak mungkin produser buat film akhirnya membuat penonton kecewa. Kenapa? Pasti kalau dia produksi film lagi nggak akan bakal ada yang nonton.
Kenapa? Susah, percuma, nggak nyeneng no filmnya. Nah. Tapi kalau puas, wah dinanti-nanti. Orang yang punya duit siap mendanai film tersebut. Kenapa? Setiap dia bikin film, ya, itu memuaskan. Lah kita juga gitu. Kita ini hidup bakal mati, sehingga kita ini bakal menjadi cerita. Lah agar tidak menjadi cerita yang mengecewakan, khususnya minimnya untuk keluarga, jadilah orang yang bermanfaat. Minimal keluarga. Jangan sampai meninggal keluarga kecewa. Bapak, ibu, ngene, ngono dan lain sebagainya, kecewa keluarga. Kenapa? Akhlaknya yang nggak baik, bersikap sewena-wena dan lain sebagainya. Ini apa? Meninggalkan cerita yang membuat keluarga tadi itu apa? Sedih, susah. Karena itu dalam ayat Allah memerintahkan kita kalau tinggalkan untuk mereka apa? Kekuatan, bukan kesedihan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Awas, hati-hati meninggalkan turunan atau keluarga itu di'afan, lemah, ya, sedih, kecewa, ya, awas. Tapi apa? Jadikan mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa. Jadi tinggal tapi menyenangkan. Karena itu Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, sebelum meninggal kepingin tahu bagaimana anaknya nanti. Ya apa? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub ketika menjelang wafatnya itu kepingin tahu anaknya nanti gimana setelah meninggalnya dia, mengecewakan, bangga, senang atau gimana. Tanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, kalian akan menyembah siapa setelah meninggalku? Kenapa? Dia sebagai orang tua nggak ingin di kuburan kecewa dengan perbuatan anak dan nggak ingin meninggalkan hal buruk untuk anak. Ingin meninggalkan sesuatu yang menyenangkan orang tuanya. Ketika ditanya, mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Kita akan mengabdi, beribadah kepada Tuhanmu, Tuhannya ayahmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Lah karena itu di ayat Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Meninggalkan sesuatu yang baik, minimal untuk keluarga, lebih-lebih kepada masyarakat. Sebagaimana dalam surat Yasin Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah berfirman apa? Inna nahnu nuhyil mauta, bakal aku akan menghidupkan al-mauta, orang-orang yang telah wafat, dibangkitkan. Nah, bakal yang sudah mati itu semuanya nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, wa naktubu, dan aku akan tulis, akan aku simpan ma qaddamu, apa yang telah mereka perbuat semasa hidup di atas dunia, entah itu kebaikan atau
keburukan, dicatat, disimpan oleh Allah. Wa atharahum, bukan hanya perbuatan yang tercatat, yang tertulis, yang tersimpan, tapi juga wa atharahum. Athar itu peninggalan mereka, bekas-bekas mereka. Bekas mereka itu seperti mungkin buku tulisnya, ya, kitabnya. Oh ternyata waktu ngaji biyen, bapaknya waktu ngaji banyak catatannya. Itu jadi peninggalan, dibaca sama anaknya atau dibaca cucunya. Lo bekasnya mereka itu meninggalkan bekas-bekas baik. Kalau para sahabat itu meninggalkan bekas kaki, kemana? Ke masjid. Orang tua meninggalkan bekas kaki, atau manusia meninggalkan bekas kakinya, melangkahkan kakinya ke masjid, ke tempat-tempat yang baik. Dicatat, tersimpan semuanya. Sehingga Nabi SAW, beliau bersabda di dalam hadisnya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan ya'malu biha man ba'dahu kana lahu ajruha wa mithlu ajri man amila biha min ba'dih. Siapa orang yang membuat sesuatu kebaikan, membuat satu kebaikan, yang mana kebaikan yang dibuat itu diikuti, dilakukan orang-orang setelahnya, maka yang membuat akan mendapatkan pahala perbuatan itu dan perbuatan orang-orang, ya, yang melakukan perbuatan yang telah pernah ia buat. Loh, yang merintis tahlilan, yang merintis manakipan, ya, yang merintis istighosahan di tempat-tempat, misalnya kita pindah ke mana, dusun, nggak pernah ada tahlilan, moro-moro ngumpul no wong-wong gaya tahlilan, ninggal dia. Setelah setahun 2 tahun ngadak no mati. Tapi tahlilan itu berlanjut. Loh, ini apa? Membuat satu perbuatan baik. Dia waktu membuat dapat pahala. Kemudian setelah dia meninggal, dilakukan oleh orang-orang setelahnya, tetap dia mendapatkan pahalanya. Nggak berhenti itu, ya, tidak berhenti. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, pahalanya persis seperti ketika dia hadir, ketika dia melakukan, tanpa kurang sedikit pun, persis gak kurang. Tapi sebaliknya, kalau yang kita tinggalkan itu adalah keburukan, ya, lah keburukan yang kita tinggalkan diikuti orang-orang setelahnya, aduh, apes, apes. Ninggalkan keburukan untuk siapa? Untuk istrinya, untuk anaknya. Ditiru ambek bojone, ditiru ambek anaknya. Apalagi kalau bukan hanya istri dan anak, tapi dia lakukan di desanya, diikuti orang-orang desanya. Keburukan yang dia perbuat, ini dia mendapatkan dosanya dari keburukan yang ia lakukan dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Karena itu kematian yang paling buruk itu orang yang mati tapi keburukan yang ia perbuat masih hidup. Makanya kalau kita ini sudah taubat, ya opo carane keelekan sing tahu dilakoni dibusek. Agar apa? Ketika kita wafat, keburukan itu sudah nggak ada. Jangan sampai kita meninggal, keburukan yang kita perbuat, ya, masih ada. Akhirnya keburukan itu dosanya tetap mengalir ke kita. Naudzubillah min dzalik. Lah seperti Yai Mukhyar. Ini contoh apa? Contoh orang yang telah meninggalkan sesuatu cerita yang baik, yang bagus. Untuk siapa? Untuk keluarganya, untuk santrinya. Meninggalnya 6 tahun yang lalu. Ini contoh kecil aja, 6 tahun yang lalu. Tapi kita masih mengenangnya, masih mengingatnya. Kira-kira sing mati maling, dieling-eling ya?
Enggak. Mati nih wong kate tahlilan males. Tonggo melu iku kepokso, sungkan ndak enak. Tapi kalau yai yang meninggal, ini contoh kecil, baru 6 tahun, lah yang sudah puluhan tahun, yang sudah puluhan tahun, seperti Mbah Hasyim Asy'ari misalnya, atau Yai Khalil Bangkalan misalnya, sudah berapa lama meninggal, tapi namanya masih. Kenapa? Karena meninggalkan cerita yang menyenangkan, yang layak untuk dibanggakan dan ditiru. Ini keluarga bangga, anak cucu bangga, murid-murid bangga. Kenapa? Oh, gurunya, orang tuanya meninggalkan cerita-cerita yang baik. Sesuai apa yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu semoga kita ini bisa meninggalkan cerita yang baik, minimalnya untuk keluarga kecil kita, minimalnya. Tapi kita harapkan semoga kita bisa meninggalkan cerita yang baik bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk lingkungan kita, tempat tinggal kita. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kita berada di bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini ada kejadian apa? Ada kejadian Isra dan Mi'raj. Nah, yang paling dikenal dan paling dikenang dari cerita Isra dan Mi'raj apa? Salat 5 waktu. Lah salat 5 waktu itu salah satu daripada rukun Islam. Kebiro? Kedua, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika Rasulullah ditanya atau menjelaskan, Rasulullah menjawab, yaitu antasyhada annallaha an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dalam riwayat yang lain, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah. Yang kedua daripada rukun Islam adalah menunaikan sholat. Diwajibkan kita dalam sehari semalam itu hanya 5 waktu. Lah 5 waktu ini apa ta enteng? Apa ta enteng? Ketoke enteng, kelihatannya ringan. Kita kalau olahraga 1 jam kesel kabeh, remuk. Tapi kalau olahraganya itu titik-titik, enteng. Angkat batu bata tanpa istirahat, remuk. Tapi kalau ngangkat kemudian istirahat, nanti ngangkat istirahat, loh enggak begitu sakit. Nggak begitu sakit, badan kita nggak begitu sakit. Kenapa? Ada jeda. Lah sholat 5 waktu juga gitu. Subuh jeda panjang, ketemu zuhur, jeda lagi ketemu asar, jeda lagi ketemu maghrib, jeda lagi ketemu isya. Enteng kelihatannya, tapi apa? Abot. Tapi berat. Dari mana kita bisa tahu beratnya? Yang sholat sama nggak sholat, banyakan mana? Ukurannya gampangannya supaya kita benar-benar tahu dan pasti itu ukurannya lek Jumatan.
Yang Jumatan sama nggak Jumatan, banyak mana? Hah? Banyak yang nggak Jumatan. Loh, masjid full, masjidnya full kelihatannya. Di sana juga gitu. Tapi sih nggak Jumatan, yo. Wake. Terkadang yang nggak Jumatan itu nongkrong di pinggir masjid, duduk di sebelahnya masjid, ngopi, mangan. Takok ono KTP ini apa? Islam. Tapi Jumatan nggak Jumatan. Lo apalagi lewis Jumatan sing ketok moto wong melek tangi nggak turu, ditinggal subuh meneng, subuh lagi enak-enak itu turu. Makanya subuh itu paling beratnya sholat untuk orang-orang munafik. Juga sholat isya. Asqalu sholat ala munafikin salatul isya wa salatul fajr. Paling beratnya sholat dilakukan orang-orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Makanya dua sholat ini memiliki keutamaan yang lebih besar daripada yang lainnya, sehingga digambarkan oleh Rasulullah, lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau mereka tahu apa yang ada di sholat subuh, apa yang ada di sholat isya, niscaya mereka akan menjalankannya walaupun dengan merangkak. Lah sholat ini adalah kontak antara kita dengan Allah. Lah kalau kita putus kontak dengan Allah, rizki kita mau lancar gimana? Contoh gambaran, contoh anaknya mondok. Anak itu bisa dapat kiriman kalau apa? Punya kontak dengan orang tua. Anaknya sakit, biar bisa ke rumah sakit atau berobat, ngubungi orang. Lah kalau putus, nggak ada kontaknya, ngubungi siapa kira-kira? Nggak punya duit untuk beli sabun, nggak punya duit untuk beli makan dan lain sebagainya. Kemudian ngontak siapa? Koncone tuku cemilan, koncone iso umbah-umbah dia ndak iso. Mari ngono. Kelambine mambu, mari keluwen dan yang lain sebagainya. Kenapa? Nggak punya kontak. Atau istri seperti istrinya Bang Toyib, istrinya Bang Toyib hilang kontak berapa tahun? 3 kali lebaran, 3 kali puasa, bayang no. Soro ndak? Iki katanya jaluk nang sopo, kayak kelambi riyone anak. Buat bayar ini, buat bayar ini. Kenapa? Hilang kontak. Kalau ada kontak, masih ono Amerika, ndak masalah. Mas, iki waktunya bayar. Cicilan A, cicilan B. Oh yang gede, meneh insyaallah tak kirim. Loh, ada kontak. Kita juga gitu. Kalau kita ini putus kontak sama Allah, mau lancar rezekinya lewat siapa? Mau mudah dapat rezeki itu dari siapa? Mau hubungan kita di dalam keluarga itu harmonis dari mana? Sedangkan yang memberikan semuanya kita putus. Yang memberikan keharmonisan dalam keluarga siapa? Allah. Yang memberikan rezeki kita siapa? Allah. Yang mengatur hidup kita Allah. Lah kalau kita putus dengan Allah, dari mana coba kita akan mendapatkannya? Nggak akan. Karena itu
kita harus memperbaiki kontak kita dengan Allah agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Maaf, kadang kita ini menyalahkan sesama makhluk. Contoh di desa, apa-apa yang kita salahkan apa? Pak Kepala Desa. Padahal Pak Kepala Desa itu kepalanya wis mumet, mikir ya opo carane, gimana rakyat ini bisa enak, bisa seneng. Yang mumet kepala desa. Kita kan enggak melu mikir, ngatur jalan iki diperbaiki nih apa carane ya. Terus kok ngene ya apa? Mikir. Kita enggak, cuma makan, minum, jagongan, mari ngono. Karena kita melihat yang kita mau enggak tepat. Enak tok wis ngomentari nih. Oh itu kepala desa itu enggak tepat ini. Nyalakan orang, padahal sebetulnya yang terjadi itu bukan hanya kesalahan mereka, juga kesalahan kita. Nah, contoh banjir, masa disalahno kabeh pejabat. Nah, yang buang sampah sembarangan siapa? Masa pejabat? Kan enggak. Yang buang sampah sembarangan ya kita. Kemudian yang kita salahkan pejabatnya. Lucu enak ini. Ini pada apa? Lempar batu sembunyi tangan. Lah ini masalah itu semuanya juga apa? Kesalahan kita. Jangan kita nyalakan ini ekonomi hancur, ini gara-gara itu. Wah, bukan gara-gara ini, gara-gara itu. Mungkin karena putusnya hubungan kita kepada Allah sehingga kita pun kena dampaknya. Wah, walaupun kita akhirnya globalkan, ini negara tidak bisa, dimanapun merasakan itu, tidak dimanapun ketika putus pasti merasakan. Lah karena itu jangan tinggalkan sholat 5 waktu, jangan tinggalkan. Kok ninggalkan? Yang ngerjakan males itu, yang ngerjakan sholat 5 waktu males, berat, ini resikonya besar. Apalagi nggak sholat. Di dalam cerita Isra Mi'raj, cerita Isra Mi'raj yang dikarang oleh Imam Al-Barzanji, beliau mengatakan apa? Tsumma ata ala qaumin turdakhu ru'usuhum kama kullama rudhiqat adat kama kanat wala yafturu anhu min dzalika syai'. Diceritakan Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj melewati satu kaum, melewati satu kaum, yang mana kaum ini turdakhu ru'usuhum, ya, kepalanya dibentuk-bentuk, ya, dipukul-pukul dengan batu sampai hancur. Itu ketika hancur kepalanya, dikembalikan lagi sama Allah, ngelakukan itu lagi. Jadi terus seperti itu, ya, mukul-mukul, menghancurkan kepalanya sendiri, hancur, kembali lagi seperti itu, nggak berhenti. Akhirnya Rasulullah tanya, faqala ya Jibril man haula? Ya Jibril, siapa mereka? Dijawab oleh malaikat Jibril, haula illadzina tatathaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang kepalanya berat, ya, atau orang-orang yang berat melaksanakan sholat 5 waktu, bukan meninggalkan sholat loh. Berat, males menjalankan sholat 5 waktu, seperti itu yang akan Allah berikan. Bayangkan kalau meninggalkan. Yang mengerjakan tapi males, mukul-mukul kepalanya sampai hancur, balik seperti itu terus, apalagi meninggalkan secara keseluruhan. Naudzubillah min dzalik. Karena itu mari, ya, bulan Rajab yang akan meninggalkan kita, ya, kita perbarui, ya, semangat kita untuk menjalankan 5 waktu, dan kita tanamkan dengan sangat kuat kepada keluarga kita untuk dapat terus menjalankan salat 5 waktu. Karena ini salat 5 waktu ini penghubung kuat antara kita dengan Allah, ya, penghubung kuat. Kita meninggalkan yang lain atau, tapi kalau masih sholat, insya Allah masih ada ada sesuatu yang membuat kita bisa beruntung, membuat kita bisa
selamat. Tapi kalau putus sholat, walaupun banyak yang kita lakukan, puasa, zakat dan sebagainya, ini nggak ada, ibarat kita naik kapal nggak ada apa namanya perahu kecil itu, skoci, ya, tidak ada skocinya. Lah ini rawan. Lah sholat itu sebarat skocinya yang bisa menyelamatkan kita, walaupun banyak yang kita tinggalkan dari kewajiban. Kalau kita masih menjalankan sholat, insya Allah bisa selamat. Tapi walaupun banyak yang kita lakukan, meninggalkan sholat, sulit akan selamat. Kenapa? Agama kita tidak akan terlepas selama kita sholat. Tapi kalau kita meninggalkan sholat, agama bisa terlepas walaupun banyak kewajiban. As-sholatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama, yang mengerjakan insya Allah agamanya akan kuat, kokoh, ya, dan yang meninggalkannya agamanya akan hancur. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan Islam iman kita, dan semoga ya, Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas sholat kita, ya, sholat keluarga kita dan sholat anak cucu kita dan sholat umat Islam setelah keseluruhan. Amin Allahumma amin. Semoga yang kita hauli, ya, keluarga yang kita hauli, yaitu Yai Mukhyar, Ibu Haja Rauhania, dan Ustadz Khairania, ya, dan Ustadz Ibnu Ubaidillah, dan semua masyarakat menanggal, diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya, dijadikan kuburannya kuburan surga. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.